Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anwar Fuadi kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini pemirsa dalam program Jagongan Bareng. Seperti biasa, program Jagongan Bareng akan hadir untuk Anda selama 60 menit ke depan, membahas berbagai hal tentunya pemirsa. Dan di sini kami hadirkan topik yang sangat spesial, yaitu menjawab kekhawatiran orang tua tentang generasi zaman now. Nah pemirsa, mau tidak mau begitu ya, ini zamannya juga sudah zaman now, jadi generasinya zaman now. Tapi ada berbagai hal, ada positifnya dan juga ada negatifnya. Dan yang negatif ini pemirsa terkadang membuat para orang tua juga khawatir, membuat orang tua juga kewalahan begitu ya. Bagaimana kita menjawab kekhawatiran tersebut? Di sini kami akan membahasnya untuk Anda bersama seorang narasumber yang sudah saya hadirkan di sini. Ada Bu Willing yang merupakan seorang konsultan. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik ya? Baik. Kabar baik. Ini panggilannya Bu Willing ya? Iya. Bu Willing. Nah, kalau di sini kita berbicara, ini ahlinya pemirsa, konsultan bagaimana kemudian agar hubungan orang tua dengan anak ini bisa harmonis juga di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini, begitu ya Bu ya? Oke, nah kalau kita berbicara terkait dengan generasi zaman now, kalau dari kacamata Ibu, generasi zaman now ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, generasi zaman now ini generasi yang tidak terlepas dari teknologi. Ya. Karena segala sesuatu menggunakan teknologi dan saat ini segala sesuatu mudah didapatkan informasi dan cepat sekali informasi didapatkan. Oke, informasi cepat didapatkan dan apa saja itu bisa didapatkan sekarang begitu ya. Kalau mungkin bisa diberi gambaran kalau dari kacamata Ibu sendiri, perbedaannya dari dulu gitu ya. Kalau dulu seperti apa sih, kalau sekarang apa tantangannya kalau bisa kita jabarkan? Kalau zaman dulu informasi itu tidak mudah didapatkan. Misalnya kita mau belajar masak begitu ya. Nah, itu mungkin kita harus melihat ibu kita di dapur, kemudian melihat bahan-bahannya. Nah, kemudian kita mencobanya. Tapi kalau zaman sekarang kita tidak harus ada di dapur. Dengan kita membuka YouTube, kita sudah bisa melihat berbagai macam menu yang kita mau belajar. Jadi segala sesuatu menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat informasi itu kita dapatkan. Lebih cepat informasi kita dapatkan. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan hal itu. Ada plus minusnya ya. Yang pertama, cepat kita dapatkan. Yang kedua, mungkin negatifnya adalah interaksi dengan orang tua berkurang begitu. Itu kita bahas nanti. Tapi kalau kita berbicara fenomena generasi zaman now, ini kan tidak hanya di Indonesia saja begitu ya. Kalau di luar negeri mungkin lebih cepat lagi. Nah, bagaimana Ibu melihat fenomena itu sekarang dan pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan, khususnya tatanan dalam keluarga? Kalau saya melihat dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, perubahan sosial yang begitu cepat, membuat tatanan keluarga pun mengalami pergeseran. Misalnya sopan santun daripada anak pada orang tua, ataupun juga cara komunikasi anak dengan orang tua, ya. Jadi ada banyak sekali pergeseran-pergeseran yang ada di dalam keluarga, begitu. Oke, banyak pergeseran yang ada di keluarga. Tapi kalau kita lihat di Malang sendiri, kan Ibu juga berkecimpung di Malang begitu ya. Malang ini terkenal dengan kota yang ramahnya begitu, dengan segala kehidupan sosial masyarakatnya. Apakah kemudian generasi zaman now dengan segala tetek bengeknya, katakanlah seperti itu, juga di Malang ini bisa terasa dengan kuat kalau menurut Ibu? Menurut saya terasa sangat kuat ya. Yang mana kadangkala anak dipanggil namanya tidak segera menoleh gitu ya. Tapi anak itu dipanggil dia masih bermain gamesnya, atau dia mungkin masih asik dengan apa yang menurut dia itu menyenangkan. Gitu ya, padahal udah dipanggil oleh orang tuanya gitu. Tolong bukain pintu, saya sebentar tunggu. Nah, ini tinggal sedikit nih gitu. Iya, padahal nggak kelar-kelar. Ini belum game over juga belum dibukain itu pintu gitu ya. Oke, jadi memang itu yang mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Willing di sini, ini memang dirasakan juga oleh orang tua di luar sana begitu ya, karena memang zamannya sudah seperti itu. Tapi bukan kemudian ini menjadi pembenaran untuk dibiarkan seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, nah sebelum kami lanjutkan perbincangan ini pemirsa, saya ingatkan kembali, selain terestrial di 60 UHF, Anda juga dapat menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Silakan akses melalui www.arematv.id, layanan live streaming kami. Di sana Anda bisa menyaksikan acara ini secara langsung. Nah, pemirsa, Anda juga bisa mendownload aplikasi kami, aplikasi Arema Media Group di Play Store. Dalam satu genggaman, Anda bisa mengakses layanan informasi dari media-media yang berada di bawah Arema Media Group. Di situ ada Arema TV pemirsa, ada City Guide 911 FM dan juga Malang Post, termasuk
Malang Post Online. Silakan download sekarang juga. Nah, bagi Anda yang mungkin yang tidak bisa mengikuti informasi menarik yang kami hadirkan terkait dengan menjawab kekhawatiran orang tua tentang generasi zaman now, Anda juga bisa nantinya melihat kembali di YouTube channel kami Arema TV Malang. Di sana nanti akan kami unggah perbincangan lengkap terkait dengan menjawab kekhawatiran orang tua tentang generasi zaman now. Nah, sekarang saya ke Bu Wiwin lagi. Tadi kita sudah menjabarkan sebenarnya apa yang terjadi saat ini begitu ya, dan merubah tatanan dalam keluarga. Simpelnya saja, anak yang biasanya dipanggil cepat, kalau zaman tahun 90-an gitu ya juga masih cepat dipanggil. Kalau sekarang ya bisa dihitung jari ya Bu ya, yang langsung nurut gitu kepada apa yang disuruh oleh orang tuanya, apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, kalau kita lihat saat ini begitu ya, pengaruh teknologi itu seberapa besar sebenarnya untuk merubah sikap itu, kalau bisa kita jabarkan? Jadi sebenarnya teknologi itu sendiri merupakan hal yang sangat baik, ya. Jadi, pada dasarnya baik. Pada dasarnya itu sangat baik dan sangat dibutuhkan dalam tatanan kehidupan kita pada umumnya. Nah, namun memang dalam pengimplementasian penggunaannya itu dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi teknologi itu sendiri, itu ada dampak positif maupun juga ada dampak negatif. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan misalnya pengaruhnya itu dampak negatifnya seperti apa terhadap anak, tentu bisa membuat anak-anak, contohnya dengan adanya gadget, anak-anak menjadi kecanduan gadget gitu kan. Nah, terus kemudian mungkin pengenalan media sosial yang tidak pada usianya itu juga berdampak yang kurang baik pada si anak begitu. Apalagi kemudian pas daftar media sosial umurnya ditambah-tambahin gitu ya, jadi tidak bisa terfilter dengan baik. Nah, kalau kita berbicara itu negatifnya begitu ya, positifnya juga banyak seperti yang disampaikan tadi. Kalau ingin resep sekarang tinggal browsing, ada sekarang begitu ya. Tapi ada negatifnya juga. Kalau untuk positifnya ini kita harus menggunakan dengan bijak. Apakah sekarang sudah banyak orang tua yang kemudian menanamkan kepada anaknya menggunakan gadget atau gawai dengan bijak menurut Ibu? Menurut saya mungkin sebagian orang tua sudah tahu ya, tapi mungkin juga sebagian lagi belum tahu. Nah, jadi penggunaan dari gadget ini ada usianya jika kita mau menolong anak-anak kita bisa mendapatkan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang ada. Ada usianya. Kalau idealnya seperti apa sih Bu sebenarnya untuk usia ini? Untuk usia ya, dari penelitian yang ada itu sesungguhnya lebih baik gadget itu diperkenalkan kepada anak ada batasannya. Ya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu lebih baik anak tidak diperkenalkan dengan gadget. Nah, lebih banyak anak di usia 0 sampai 2 tahun mendapatkan stimulasi yang ada komunikasi dengan orang lain. Begitu, ya. Nah, tapi untuk anak usia 3 sampai 5 tahun, anak boleh mulai dia bermain dengan gadgetnya, tapi dengan batasan waktu maksimal 1 jam sehari. Nah, untuk usia anak 6 sampai 18 tahun, untuk dia menggunakan gadget tujuan bermain itu maksimal itu 2 jam sehari. Nah, jadi ini hal yang sebenarnya perlu orang tua tahu supaya anak bisa lebih bijak dalam penggunaan gadget. Nah, bagi anak usia bayi bagaimana? Nah, mungkin di anak usia 18 bulan itu dia mulai diperkenalkan dengan gadget dengan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan dan usia si anak. Idealnya seperti itu begitu. Betul. Ya. Nanti kita akan kulik lagi pemirsa, ada juga orang tua yang menerapkan kemudian gadget pada akhir pekan saja. Tapi kadang juga pada akhir pekan ya sepenuh hari begitu, Sabtu dan Minggu. Apakah ini juga bisa dibenarkan atau ada hal yang lebih baik lagi untuk mengatur terkait dengan gadget? Karena ini sangat menarik juga pemirsa. Kami akan bahas untuk Anda sesaat lagi dalam program Jagongan Bareng. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam program Jagongan Bareng, masih membahas menjawab kekhawatiran orang tua tentang generasi
zaman now begitu ya. Di tengah ya berbagai kemajuan yang ada, tentunya ada dampak positif, banyak dampak positif sebenarnya yang bisa didapatkan baik oleh orang tua ataupun anak-anaknya. Tapi ya ada juga dampak negatifnya seperti yang disampaikan oleh Bu Yuling tadi, bahwa kalau tidak digunakan dengan bijak ya negatif akhirnya begitu ya. Nah pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan, saya ingatkan kembali Anda dapat menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Silakan akses melalui www.arematv.id untuk layanan live streaming kami. Silakan download juga aplikasi Arema Media Group atau aplikasi AMEG di Play Store tentunya untuk menyaksikan acara Arema TV, mendengarkan City Guide 911 FM, dan juga membaca koran Malang Post ataupun Malang Post Online. Silakan download sekarang juga. Yang tidak sempat menyaksikan acara ini juga kami akan unggah nanti di YouTube channel kami Arema TV Malang. Bisa Anda saksikan di sana karena informasi yang kami hadirkan bersama konsultan ini sangat penting sekali, apalagi di tengah zaman sekarang. Sekarang udah 2019 loh begitu ya, dengan kemajuan teknologinya. Nah, tadi kita berbicara terkait dengan gadget. Ada pembatasan usia segini, bolehnya segini begitu ya. Tapi kemudian ada juga orang tua yang melihat, oke, gadget ini nggak penting lah di hari biasa, fokus sekolah, fokus belajar. Tapi di akhir pekan, wow bebas gitu ya, bahkan seharian full ini gadget. Sebenarnya ini diperbolehkan atau ya dalam taraf wajar, atau ada yang lebih baik dari itu sebenarnya, Bu? Kalau menurut saya, lebih baik penggunaannya itu tidak 1 minggu. Tidak berlangsung gitu ya. Karena sebenarnya bagi anak-anak, gadget juga salah satu hiburan untuk mereka. Nah, setelah mereka mungkin sudah sekolah dari pagi sampai sore, nah kemudian mereka juga sudah bertanggung jawab atas pendidikannya mereka ataupun tugas-tugas sekolah mereka. Kalau menurut saya pribadi, jika mereka sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, mereka boleh menggunakan gadget, tapi dalam batasan waktu yang jelas dan sudah dikomunikasikan, sehingga dengan demikian mereka juga bisa mengikuti aturan-aturan itu dengan baik. Itu bermanfaat buat mereka. Oke, kadang juga kasusnya kalau dikasih misalnya karena setiap hari begitu ya Bu ya, tidak bisa lama, dikasih 1 jam. Kan ada juga yang minta, "Ma tambah lagi lah 30 menit, belum selesai nih, Ma tambah lagi lah," gitu ya. Apakah orang tua seharusnya oke, gak apa-apa ditambah gitu ya, atau kemudian oke 1 jam ya 1 jam, sebaiknya menurut Ibu seperti apa? Orang tua perlu mempunyai kejelasan di dalam memberikan aturan. Jadi jangan memberikan aturan yang nantinya tidak bisa dijalankan dengan konsisten. Lebih baik tidak ada aturan daripada ada aturan tapi inkonsistensi. Dan itu menjadikan si anak merasa, juga nggak apa-apa lah, nanti juga bisa ditambah-tambah gitu. Ibu saya bisa diakali gitu. Iya, jadi kalau mengenai durasi waktu itu, kami serahkan kepada kebijaksanaan orang tua dan juga komunikasi dia dengan si anak. Jadi anak bisa diajak berdiskusi dan juga membuat kesepakatan, sehingga dengan demikian masing-masing tahu apa yang dia akan dapatkan maupun juga apa yang harus dilakukan. Oke, jadi ya harus konsisten begitu ya. Mungkin waktunya bisa 2 jam ya, tapi jangan sampai nanti bisa ditambah-tambah, tergantung mood begitu ya. Karena harus ada aturan yang jelas, itu poinnya pemirsa. Nah, kalau kita berbicara gadget untuk keperluan pembelajaran, kan kadang anak juga diajar untuk berbahasa Inggris katakanlah seperti itu, atau diajar untuk merespon sesuatu melalui video-video yang ada di gawai atau gadget kita. Nah, itu taraf batasan-batasnya kalau menurut Ibu seperti apa sih, Bu? Selama itu merupakan tugas sekolah dan juga ada pengawasan tentunya, dan tentunya dalam proses itu pun orang tua maupun juga pihak sekolah itu juga bisa melihat ya. Itu waktunya itu bergantung kepada tugasnya gitu. Jadi tidak ada batasan, tugas ini diselesaikan waktu 30 menit penggunaan gadgetnya. Kita nggak bisa batasin begitu, karena mungkin bagi si A 30 menit selesai, tapi mungkin bagi si B dia butuh 60 menit. Kita kan nggak bisa samakan. Nggak bisa samakan. Kembali lagi ya, setiap individu ya, orang tua juga harus pintar, gurunya juga harus bisa melihat kemampuan masing-masing anak. Itu kan tadi kalau yang sudah usia sekolah katakanlah seperti itu. Kita ambil lagi yang lebih muda lagi, usia katakanlah 1 tahun atau 2 tahun yang lagi belajar misalnya, untuk tepuk tangan seperti apa lebih dicontohkan mungkin melalui video-video pembelajaran
yang dikemas dengan nyanyian yang banyak kita saksikan saat ini di YouTube juga banyak begitu ya. Apakah ini diperkenankan atau baik sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri? Anak-anak bisa menggunakan itu di usia 18 bulan ke atas. Oke. Nah, kalau dia di bawah 18 bulan, alangkah baiknya itu anak-anak mendapatkan stimulasi multisensorik. Oke. Ya, jadi bukan hanya dengan dia visualnya saja yang distimulasi, tapi juga multisensorik sehingga motorik halusnya terstimulasi, motorik kasarnya, sensorik motornya, oral motornya, semua secara holistik itu mendapatkan stimulasi yang maksimal karena itu adalah merupakan perkembangan yang sangat baik untuk anak. Nah, sedangkan kan pengaruh gadget ini kan juga bisa membuat anak-anak mengalami keterlambatan perkembangan jika tidak bijak. Karena itu alangkah baiknya orang tua bisa membatasi dan juga bijak dalam penggunaannya. Oke, bisa melalui video itu ya diutamakan 18 bulan ke atas begitu ya. Kalau di bawah itu orang tuanya lah yang harus kemudian beraksi seperti apa yang ada di video gitu sehingga kemudian apa yang didapat anak ini bisa lengkap holistik kalau disampaikan oleh Ibu tadi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan gawai atau gadget ini tidak hanya terkait dengan permainan, game, metode pembelajaran, tapi ada media sosial di sana. Nah, kalau dilihat begitu ya, banyak juga anak-anak yang katakanlah terlalu dini punya media sosial begitu, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang tidak tahu, bahkan tidak dikenal begitu. Ini bahayanya seperti apa kalau menurut Ibu? Ini sangat bahaya sekali ya, karena itu kan sebenarnya media sosial ada batasan usianya. Nah, namun pada realitanya seringkali anak-anak kecil pun juga dibuatkan ataupun membuat media sosial. Nah, jadi bahayanya bagi anak-anak misalnya akhirnya anak-anak mengetahui hal-hal yang sebenarnya belum waktunya dia mengetahui. Nah, atau mungkin dia juga menghadapi hal-hal yang negatif seperti misalnya dia mungkin dikata-katain atau mungkin dia juga melihat hal-hal yang kontennya itu cenderung kepada tindak kekerasan dan lain sebagainya. Apakah kemudian kasus-kasus yang terjadi ini sudah bisa membuatkan banyak juga kasusnya begitu ya Bu ya, media sosial untuk ajang bully atau kemudian berpengaruh buruk terhadap perilaku anak. Kalau Ibu sendiri melihat apakah orang tua sudah menyadari hal itu begitu sebelum membuatkan media sosial atau membiarkan anaknya membuat media sosial? Tidak semua orang tua itu menyadari dampak negatifnya. Mungkin orang tua lebih melihat kepada kebutuhan zaman. Oh, ini anak teman saya punya, pengen juga deh anak saya nanti nggak ngikutin zaman dong gitu kan. Jadi kadang-kala kita justru didesak oleh tantangan zaman ini seolah-olah kita harus ikutin nih. Kalau orang lain gitu berarti saya juga gitu. Jadi anak-anak pun juga kalau anaknya teman saya begitu berarti anak saya juga dong gitu. Nah, jadi akhirnya orang tua nggak menyadari bahwasanya anak temannya dengan anaknya kita belum tentu sama di dalam meresponi sesuatu begitu kan. Jadi tidak kemudian ya anak tetangga, anak kita juga sama gitu ya, tapi kemudian itu berbeda, perkembangannya juga berbeda, itu yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, nanti kita akan bahas lagi pemirsa, ini kan generasi zaman now tidak hanya anak-anak saja begitu ya, tapi remaja ini sangat rentan atau lebih rentan lagi dengan ya katakanlah pergaulan bebas, dengan penggunaan hal-hal yang diharamkan atau terlarang begitu. Itu yang akan kita bahas nanti ya Bu ya, tetaplah bersama kami dalam program Jagongan Bareng. Anda masih bersama kami dalam program Jagongan Bareng pemirsa. Tadi kita sudah berbincang banyak, apalagi terkait dengan gawai atau gadget begitu ya. Kembali lagi, ini ada positifnya, ada negatifnya kalau tidak digunakan dengan bijak dan orang tua tidak bisa memberikan pemahaman kepada putra-putri mereka, ya pada akhirnya menyebabkan sesuatu yang negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semuanya bisa diakses di sana gitu ya, apalagi anak sekarang pintarnya juga bukan main gitu ya untuk menerobos hal-hal yang mungkin sudah dibatasi, katakanlah seperti itu. Nah, ini kalau di usia katakanlah anak-anak sudah mendapatkan informasi-informasi yang katakanlah berbau seksual atau kekerasan, ini remajanya juga pasti berpengaruh gitu ya Bu ya, kenakalan-kenakalan remaja. Nah, kalau Ibu melihat hal ini seperti apa? Orang tua perlu memberikan pendampingan kepada setiap remaja sehingga mereka tetap memiliki nilai diri yang positif.
Nah, dengan adanya nilai diri yang positif dalam diri mereka, itu mereka bisa mempunyai satu sikap yang lebih bijak ya di dalam menghadapi pengaruh-pengaruh yang mereka dapatkan. Nah, kalau mereka tidak memiliki nilai diri yang positif, justru mereka nggak bisa percaya diri, nggak bisa jadi diri mereka sendiri. Nah, karena itu orang tua perlu memberikan kepada setiap remaja penerimaan diri seutuhnya. Penerimaan diri seutuhnya. Iya, jadi setiap anak remaja itu memiliki keunikan, baik itu kelemahan maupun kekurangannya. Orang tua perlu menerima keunikan mereka seutuhnya, sehingga remaja merasa dipercaya oleh orang tua. Dan dengan rasa dipercaya, dia pun akan belajar untuk menjaga kepercayaan itu. Nah, tapi kalau orang tua itu cenderung tidak memberikan penerimaan diri kepada anak remaja seutuhnya, kemudian cenderung mencurigai atau mungkin selalu mempertanyakan apa yang dikerjakan, nah justru mengakibatkan anak remaja ini merasa aku nggak dipercaya, dikekang, terbatas. Nah, akhirnya dia nggak punya tanggung jawab, justru membuat ulah, mencari banyak perhatian dengan perilaku-perilaku yang tanpa sadar dia contoh dari pengaruh sosmed ataupun gadget yang ada yang negatif. Oke, kalau kita berbicara orang tua yang selalu curiga begitu ya, kadang juga memiliki alasan yang kuat begitu. Katakanlah mungkin lingkungan tempat pergaulan anaknya juga agak dicurigai atau dilihat tidak baik oleh orang tuanya, sehingga curiga gitu ya. Batasannya seperti apa sih sebenarnya, Bu? Kita memberikan kebebasan tapi jangan sampai bablas juga, jangan sampai menyalahkan diri sendiri juga kenapa saya tidak kemudian mengawasi anak dengan baik. Nah, batasannya seperti apa? Batasannya adalah orang tua perlu memberikan tatanan nilai yang jelas, ya, nilai-nilai keluarga yang jelas kepada si anak. Nah, jadi dengan adanya nilai-nilai yang sudah diajarkan dengan jelas, konsisten, ya, itu juga diterapkan, maka tentunya si anak bisa melaksanakan itu. Dan orang tua juga tidak perlu harus mencurigai, oh kalau nanti bergaul sama teman-teman yang seperti ini, yang rambutnya panjang, bertato, nanti anak saya jadinya nggak bagus. Belum tentu juga. Gitu ya. Anak remaja yang bertato belum tentu juga nggak bagus, maksudnya perilakunya. Gitu ya. Juga yang berprestasi menghasilkan karya ya. Betul. Jadi kita nggak bisa menilai seorang anak remaja itu dari performance-nya gitu. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah kita tahu peer group-nya itu seperti apa. Dan kemudian kita menerima anak kita itu seutuhnya. Kita tahu apa yang dia rasa, kita mau dengar apa yang dia mungkin pikirkan. Kita terbuka hati kita, terbuka telinga maupun pikiran kita. Jangan kita berpikir menurut apa yang kita tahu. Nah, justru itu mengakibatkan kita ada gap dengan anak, dan anak tidak bisa terbuka dengan kita. Nah, jadi karena itu perlu sekali orang tua tetap memberikan kebebasan, tapi ada nilai-nilai aturan yang jelas dan konsisten. Kalau menurut Ibu sendiri sekarang ya di 2019 ini masih banyak orang tua yang mengekang anaknya? Justru sekarang lebih banyak orang tua yang takut sama anak. Takut sama anak, waduh ini bablas lagi nih ya. Iya, jadi maksudnya takut sama anak, nanti takut anaknya tertekan, takut anaknya stres, takut anaknya nanti banyak ketakutan orang tua lainnya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kalau anaknya minta A, ya sudahlah nggak apa-apa, udahlah gitu, udah sekolah lama-lama capek gitu kan. Nah, jadi memang sebenarnya paling penting sekali orang tua itu bisa seimbang ya. Dia memberikan satu aturan, tapi dia juga ada reward yang jelas. Nah, dengan begitu anak remaja juga bisa mengikutinya, dan juga ada tanggung jawab yang dipercayakan, sehingga anak remaja tahu aku ini bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Oke, terkait dengan orang tua yang takut dengan anaknya gitu. Kadang juga guru juga sedikit takut katakanlah untuk memberikan pengajaran karena nanti bisa dilapor juga, bisa dikasuskan begitu ya. Fenomena seperti ini Ibu melihatnya seperti apa? Pengaruhnya nanti akan seperti apa sih dengan adanya ketakutan-ketakutan? Padahal dia anak loh yang harus kita bimbing, tapi kita malah takut gitu dengan berbagai hal yang dikhawatirkan tadi. Ibu melihatnya seperti apa? Dampaknya nanti akan seperti apa ya?
dampaknya, akibatnya anak itu tidak bisa menempatkan diri. Karena apa? Anak di sekolah dia harus ada hormat kepada guru. Ya, guru memiliki kapasitas sebagai pendidik di sekolah, anak hormat kepada guru. Nah, apabila kemudian seperti fenomena yang ada di mana guru itu takut kepada anak, itu akibatnya anak yang tidak bisa menempatkan diri, dia akan berulah semaunya seperti seolah-olah sekolah itu punya dia, gitu kan? Padahal sekolah itu salah satunya adalah dia. Bukan sekolah milik dia atau untuk dia seorang, salah satunya dia gitu. Tapi tentunya guru juga harus bijak sebagai seorang guru, menghormati juga anak sebagai peserta didik. Sebab kita tidak bisa menjadi seorang guru kalau anak tidak bisa langsung kita pukul. Ya kita sebagai seorang guru itu salah satu tugasnya mengajar, memberikan pelajaran. Jika anak tidak tahu, tugas kita, panggilan kita mengajarkan, memberitahukan, menjelaskan dengan baik. Dengan baik, Nah, kadang yang juga menjadi masalah adalah ya katakanlah ketidaksamaan persepsi antara orang tua dengan guru, yang terkadang juga melaporkan gurunya ini, orang tuanya ini dilaporkan oleh anaknya ke rumah, langsung lapor polisi gitu ya. Banyak kasus-kasus yang kita dengar seperti itu. Harusnya bagaimana orang tua dengan guru ini komunikasinya, Bu? Yang ideal memang sangat baik sekali jika sekolah ada kerjasama antara guru dan orang tua, gitu. Jadi dengan begitu kemajuan peserta didik itu jauh lebih bagus. Gitu. Kalau tidak ada kerjasama, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya kerjasama dengan tujuan yang sama supaya peserta didik ini mengalami kemajuan, tentu itu lebih ideal. Lebih ideal seperti itu ya, karena ya kembali lagi kadang setengah-setengah juga, di sekolah sekian persen, di rumah sekian persen. Kalau tidak balance, anaknya bingung juga nanti begitu ya. Nanti kami masih akan kembali pemirsa dengan pembahasan. Sekarang juga banyak penyalahgunaan narkoba. Kadang yang disasar itu ya, yang banyak sekali disasar adalah remaja ini memanfaatkan celah-celah yang ada, termasuk juga katakanlah seks bebas dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi agar tidak terjerumus anak-anak atau putra-putri kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetaplah bersama kami dalam program Jagongan Bareng. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam program Jagongan Bareng. Dan di sini kita masih membahas terkait dengan menjawab kekhawatiran orang tua tentang generasi zaman now. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Salah satu permasalahannya juga adalah adanya seks bebas begitu ya untuk remaja, ada kemudian penggunaan nafza begitu ya, atau hal-hal yang dilarang lah katakanlah seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi dilema juga bagi orang tua adalah, saya kapan ya ingin memperkenalkan ini, misalnya edukasi tentang seks gitu ya, takut kecepatan, tapi kalau kelamaan nanti takut didahului dia belajar di tempat lain. Nah, ini bagaimana Bu idealnya? Ya, kalau untuk pendidikan seks sebenarnya dimulai sedini mungkin. Nah, salah satunya misalnya pengenalan tentang jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, jadi anak laki-laki menggunakan pakaian laki-laki, anak perempuan menggunakan pakaian perempuan, misalnya seperti itu contohnya ya. Kemudian ketika dia sudah mengenal lawan jenis ya, dan dia mulai besar, kita juga jelaskan ya hubungan antara laki-laki dengan perempuan, batasan-batasannya itu seperti apa. Dan tentunya di sini nilai-nilai religius daripada orang tua sangat dibutuhkan, sehingga anak yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia pasti akan melakukan segala sesuatu, ataupun termasuk di sini hubungan seks itu pun pada tempatnya ketika mereka sudah menikah. Nah, karena apa? Hubungan itu pun merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa, merupakan berkat. Nah, jadi dengan begitu orang tua memiliki satu kewajiban tentunya memperkenalkan pendidikan seks sejak dini. Nah, sejak anak masih kecil, dan kemudian menanamkan nilai-nilai iman dengan baik dengan benar sejak dini, sehingga mereka tidak terjerumus pada
pergaulan seks yang bebas ataupun hal-hal kejahatan lainnya. Oke, kalau kita berbicara sejak dini pengenalan itu harus dilakukan begitu ya. Ada batasannya tentu ya Bu, tidak semuanya bisa kita sampaikan pada usia-usia dini begitu ya. Usianya. Sesuai usianya. Kalau di tahapan nanti remaja katakanlah menjelang akil balik katakanlah seperti itu ya, sudah dewasa menuju ke remaja. Ini apa? Seintens apa kita harus berbicara terkait dengan edukasi seksual ini? Sebenarnya edukasi seksual ini pun sudah banyak dilakukan di sekolah ya. Jadi melalui pelajaran ilmu pengetahuan alam, melalui pelajaran biologi ya, mengenai dia belajar tentang tubuh ya, itu mereka sudah dapat. Dan orang tua tinggal menjelaskan dengan lebih mudah ya, dengan kata-kata keseharian gitu, sehingga anak-anak tahu, oh kalau saya berhubungan dengan lawan jenis, saya harus bisa menjaga diri saya dengan baik, menghormati diri saya, menghormati orang lain. Nah, misalnya saya sudah berpacaran pun, kedekatan itu pun ada batasannya, karena antara saya dengan orang lain itu belum ada ikatan pernikahan. Nah, dengan begitu si anak nggak apa-apa dia berteman dengan lawan jenis, oke aja, ya kan? Nah, tapi tetap ada aturan-aturan, batasan-batasan yang jelas, yang itu nanti bermanfaat buat dirinya sendiri di kemudian hari. Oke, sekarang kan kalau dulu kekhawatiran mungkin ya, jangan sampai anak saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di luar nikah, katakanlah seperti itu. Tapi sekarang ada lagi masalah, bukan sekarang aja sih, dari lama juga, terkait dengan sesama jenis misalnya dan lain-lain hal yang bisa dikhawatirkan juga. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Nah, ini dia peran orang tua di sini. Bagaimana sejak kecil itu sudah ditanamkan bahwa perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki. Ini yang terbaik gitu. Nah, kemudian satu hubungan itu laki dengan perempuan. Nah, jadi kalau sejak kecil sudah diajarkan dengan baik, tentu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak semestikan atau mungkin dikhawatirkan oleh orang tua. Oke, nah kalau kita berbicara orang tua, tentu kita masuk ke pola asuh gitu ya. Pola asuh yang ideal sebenarnya seperti apa, Bu? Apalagi mungkin ada orang-orang tua baru gitu ya yang akan melahirkan atau merencanakan keluarga. Idealnya seperti apa sih, Bu? Di era 2019, di era teknologi saat ini? Iya, idealnya pola asuh zaman sekarang ini mungkin pola asuh yang demokratis, tapi juga ada disiplin di dalamnya. Nah, kalau dulu mungkin lebih kepada otoritatif, di mana orang tua yang menentukan, anak harus mengikuti, ya kan? Nah, sekarang lebih ideal jika ada komunikasi, kesepakatan, ya, antara anak dengan orang tua, ataupun jika anak itu masih kecil pun orang tua memberikan penjelasan. Jadi di sini adalah area dari demokratisasi itu. Nah, tapi juga harus ada aturan yang jelas. Ada disiplin ada disiplin yang diterapkan. Karena kalau enggak jadinya nanti terjebak pada pola asuh pengabaian. Jadi seolah-olah semua boleh lah gitu. Padahal gitu ya. Segala sesuatu berguna, iya, tapi nggak semuanya membangun. Begitu kan? Segala sesuatu diperbolehkan, mungkin boleh gitu, tapi nggak semua berguna. Apa faedahnya gitu ya? Iya gitu. Jadi dari situ penting sekali orang tua berperan bagaimana dia memberikan pola asuh demokratis, tetapi juga harus ada disiplin yang diterapkan dengan aturan-aturan yang jelas dan konsisten. Dan konsisten, kembali lagi konsistensi orang tua. Jangan sampai nanti anak dengan mudahnya membuyarkan aturan yang telah dibuat begitu ya. Nah, tentu ini juga akan berjalan lurus atau yang kemudian berjalan bersamaan dengan pola pikir orang tua. Kalau pola pikir orang tuanya masih lawas atau zaman old, tentu susah juga untuk mengikuti anak-anak zaman now. Nah, ini bagaimana? Betul sekali. Jadi kalau pola pikir orang tua zaman dulu, mungkin selalu dulu saya sebagai seorang ibu, katanya nenekmu gini-gini ya ikut gitu. Jadi selalu kan seperti itu. Nah, tapi kalau orang tua zaman now itu perlu punya
mindset yang berubah, pola pikir yang berubah, yang dipengaruhi oleh tentunya pengetahuan dan pengalaman. Nah, jadi dengan adanya pengetahuan yang bertambah dari orang tua dan pengalaman, tentu bisa mengubah pola pikir, ya. Jadi lebih open mind, ya. Jadi lebih terbuka, ya. Terus juga lebih open heart. Nah, dengan begitu interaksi dengan anak pun jauh lebih baik. Begitu. Interaksi dengan anak jauh lebih baik. Nanti kami masih akan membahas berbagai hal terkait dengan bagaimana menghadapi generasi zaman now, tapi yang paling penting adalah diperlukan orang tua zaman now juga untuk menghadapi anak zaman now. Kami kembali sesaat lagi dalam program Jagongan Bareng. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam program Jagongan Bareng, sudah memasuki segmen terakhir. Tadi kita sudah membahas hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang tua begitu, tapi kadang ada juga yang seharusnya kita khawatirkan, tapi banyak yang luput juga, yaitu mengatur kehidupan anak dari pagi, agendanya seperti apa, termasuk makannya, jadwal olahraganya, kesehatannya. Kadang juga tidak dipikirkan dengan baik, seperti orang tua memikirkan jangan sampai anak saya terjerumus kepada seks bebas begitu ya. Hal-hal kecil ini justru tidak dipikirkan, padahal ini sangat penting. Nah, kalau Ibu melihatnya seperti apa? Iya, hal ini sangat penting karena merupakan bagian dari pola hidup yang berpengaruh kepada si anak. Jadi pola hidup ini perlu orang tua berikan kepada anak-anak, misalnya dengan mengajarkan kepada anak-anak dia sejak kecil punya hati yang takut akan Tuhan, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak selalu diajak untuk tahu bagaimana dia beribadah, bagaimana dia sembahyang, bagaimana dia mengikuti kegiatan keagamaan bersama dengan keluarga. Nah, kemudian juga orang tua perlu juga memberikan disiplin ya, dalam pengertian makan dengan teratur, pagi mesti sarapan ya, supaya apa? Anak bisa konsentrasi waktu ada di sekolah. Nah, kemudian minum juga harus cukup, istirahat juga harus cukup. Nah, sehingga anak mempunyai fokus mata yang baik, dia bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik ya. Dan tentunya juga olahraga ya. Nah, jadi pola hidup ini sangat penting diajarkan kepada anak-anak sejak dini oleh orang tua, sehingga mereka punya rasa saling percaya, juga saling menghormati satu dengan yang lain. Saling percaya dan saling menghormati satu sama lain gitu. Jadi semuanya harus dipikirkan begitu ya. Jangan sampai hal-hal yang jeleknya saja yang kita antisipasi, tapi banyak potensi juga yang bisa kemudian kita angkat dengan yang lebih demokratis tadi, gaya yang lebih demokratis, tidak seperti yang zaman old begitu ya Bu ya. Nah, tadi kita sudah menjawab kayaknya anak saja yang kita bahas gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu. Tentu orang tua inilah yang berpengaruh terhadap anaknya. Orang tua sebenarnya bersikapnya harus seperti apa Bu untuk memberi contoh yang baik kepada anaknya? Orang tua perlu memberikan teladan kepada anak-anak, karena sebenarnya satu perbuatan lebih banyak berbicara daripada 1000 kata-kata. Jadi contohnya misalnya saya berkata kepada anak saya, jangan bermain game lama-lama, tapi saya bermainnya berjam-jam. Nah, anak saya learning by imitation, melihat dengan peniruan. Nah, otomatis dia akan senang bermain game. Karena apa? Saya sebagai orang tua bermain dengan gembira. Mengapa sebagai anak saya nggak boleh? Misalnya begitu kan? Nah, karena itu di sini memang dibutuhkan teladan daripada orang tua. Sehingga bukan hanya meminta kepada si anak, tapi juga melakukan ya apa yang membawa kebaikan buat dirinya, anak-anak, dan tentunya keluarga yang ada. Nah Ibu tentunya juga tidak hanya concern kepada bagaimana anak bisa diarahkan gitu, tapi juga memberikan pembinaan kepada orang tua begitu ya. Apakah orang tua sebenarnya sadar, oh saya harus mulai dari diri saya, atau justru egoisnya nih keluar nih, anak saya harus begini-begini, tapi orang tua tidak mau merubah diri? Kalau Ibu melihat dari pengalaman yang ada. Iya, sebenarnya kan kita perlu menyadari bahwasanya anak kita itu produk daripada orang tua. Jadi saya sebagai orang tua ya salah satunya itu anak, gitu kan. Nah, dan ini merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa, orang yang dipercaya ya untuk bisa membesarkan dan mendidik, membimbing anak kita. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, seorang orang tua itu harus berperan di sini ya, mengarahkan anaknya dengan baik gitu. Nah, dengan begitu si anak ini bisa mengikuti jalan yang harus dia tempuh sampai dia tua, karena orang tua sudah memberikan bimbingan dan juga memberikan tuntunan ya, juga tentunya melalui teladan hidup, bukan sekedar
kata-kata. Bukan sekedar kata-kata begitu ya. Kalau kita bisa simpulkan untuk menjawab kekhawatiran tentang generasi zaman now berarti dimulai dari orang tuanya sendiri begitu ya Bu ya. Iya, Bagaimana jadi kita orang bisa tua ini harus Ya. mau ya. Kalau orang tua nggak mau berubah, gimana anak mau berubah? Oke. Karena kan anak juga cermin dari orang tua Orang ya. tua. Jadi kita sebagai orang tua perlu memiliki kebesaran hati ya, kebesaran hati bahwasanya adalah hal-hal yang kita juga perlu ubah untuk kebaikan anak-anak maupun keluarga kita. Nah, dengan adanya kemauan, kesadaran untuk mau berubah, itu sebenarnya mendatangkan kebaikan untuk semua. Mendatangkan kebaikan untuk semua. Karena kini waktu kita terbatas ya, cuma 60 menit di Arema TV. Kalau mau cari Ibu, bisa kemana ini Bu untuk kemudian berkonsultasi ya menghadapi anak zaman now atau berbagai permasalahan terkait dengan parenting lainnya. Bisa dicari kemana Ibu? Iya, untuk konsultasi lebih lanjut mungkin bisa datang ke Gentle Goose, Jalan Ade Irma Suryani 26 Malang, dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi 0858 59 96 5133. Mungkin saya ulang ya. Untuk nomor teleponnya 0858 59 965133. Oke, datang langsung ke Gentle Ghost begitu ya di Jalan Ade Irma Suryani. Ancer-ancernya mungkin Bu, biar mudah mendapatkannya nih lokasinya. Ada Bank Mandiri di daerah Pasar Besar ya. Pasar Besar sana ya. Jadi dari Hotel Pelangi itu belok ke kiri, mentok belok ke kiri, rumah ketiga itu udah Gentle Goose. Oke, jadi, bisa dibaca nanti ada ya tulisannya. Ada, jadi perkumpulan pendidikan pengembangan diri dan kami menangani untuk anak-anak usia 2 sampai 18 tahun. Oke, jadi bagi Anda yang sudah mulai panik-panik gitu ya menghadapi anaknya nanti bisa ke sana karena ada bimbingan juga untuk orang tua dan anaknya begitu ya. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami hadir untuk Anda dalam program Jagongan Bareng mengangkat tema menjawab kekhawatiran orang tua tentang generasi zaman now. Akhirnya saya Anwar Fuadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.